Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today, the material is about text and context. The influence of context. Language that surrounds us is not always the same, but it changes according to different situations. People using language to talk about what is going on and to interact with one another. We notice that their language changes along with what they are talking about and who they are talking to. Spoken language is different from written language. How the changes occur and the reasons for the changes. We are taking a functional view of language, and in this sense, we all do functional linguistic. Jadi di sini bahasa yang ada yang kita gunakan selama ini sekitar kita itu tidak sama. Penggunaannya itu berubah-ubah. Berubah seperti apa? Yaitu berubah sesuai situasi. Jadi, apabila kita menggunakan bahasa dalam suatu situasi, itu akan berbeda penggunaan bahasanya dalam situasi yang lain. Tentu saja kita perhatikan jenis bahasa yang sangat mencolok, misalkan penggunaan bahasa dalam bahasa tertulis dan bahasa lisan. Maka kita sudah bisa membedakannya bahasa yang digunakan secara tertulis dan secara lisan itu ada struktur yang berbeda. Ya. Nah, di sini kita akan melihatnya dari sisi functional linguistic. We have a fine-tuned ability to use appropriate language at different times and for different purposes. Language choice is influenced by certain aspects of the context in which it is used. The English used in a sermon would not do for love letter, and the English of a game of cards is not exactly the same as the English of a cat food advertisement. Our ability to discriminate and classify language experiences comes about because we have ourselves experienced how English works in different contexts, and we recognize and reproduce appropriate language when the situation arises and context recur. Kita harus mengetahui konteks dari suatu teks, karena suatu teks itu sangat dipengaruhi oleh adanya konteks. Apabila kita mengetahui konteks dari teks atau dari bahasa yang kita gunakan, maka itu akan lebih mudah kita untuk memahaminya. Nah, konteks inilah yang harus kita mampu kuasai, karena kita bisa menggunakan bahasa dengan tepat pada waktu yang berbeda dan tujuan yang berbeda. Jadi konteks ini sangat menentukan sekali. Konteks ini sangat membantu pengguna bahasa untuk menggunakan bahasa sesuai dengan situasinya, sesuai dengan apa yang seharusnya. Nah, seperti misalkan di sini ada kata sermon, itu kita tidak mungkin menggunakannya ya dalam bahasa Inggris untuk surat cinta. Dan kata-kata yang ada dalam permainan kartu juga tidak mungkin sama dengan kata-kata bahasa Inggris yang ada dalam teks iklan makanan kucing. Jadi tidak mungkin sama. Contoh yang lain misalkan teks yang di buku, teks atau bahasa yang digunakan dalam buku medis tentang flu atau influenza itu kata-katanya atau istilah-istilahnya akan berbeda dengan buku yang membahas tentang pengalaman buku atau artikel ya tentang pengalaman seseorang yang mengalami flu. Pengalaman tersebut ditulis dengan gaya bahasa biasa, sedangkan
dalam buku medis itu bahasanya biasanya lebih berat dan kata-katanya berbau bernuansa tentang kesehatan. Istilah-istilahnya pun tentang yang berhubungan dengan dunia kesehatan. Seperti itu. Nah, kita dapat menggunakan atau kita dapat membedakan, mengklasifikasikan, memilih bahasa sesuai dengan situasinya, sesuai dengan konteksnya. Kita menggunakan bahasa tersebut itu berdasarkan pengalaman bahasa kita. Dan bagaimana bahasa Inggris, bagaimana kita menggunakan bahasa Inggris juga ini, kita harus tahu konteksnya sehingga bisa menggunakan bahasa dengan tepat dalam situasi dan konteks yang berbeda. So in the functional grammar, we focus on describing how the language functions, not on grammar like traditional grammar, but the language functions. And this is in the functional grammar, it's not a set of rules, but it is a set of resources for describing, interpreting, and making meaning. Jadi di sini functional grammar itu adalah serangkaian sumber untuk membuat makna atau menjelaskan dan menginterpretasikan bagaimana sih bahasa itu dilihat dari fungsinya, bukan dari bentuknya saja, tapi dari fungsinya. A text is a piece of language in use. That is language that is functional. Halliday and Hassan, 1985. It can be either spoken or written. A text is a harmonious collection of meaning appropriate to its context. This unity of purposes gives a text both texture and structure. Texture comes from the way the meanings in the text fit coherently with each other, in much the same way as the threads of a piece of fabric or carpet are woven together to make a whole. Structure refers to the way that most pieces of language in use will contain certain obligatory structural elements appropriate to their purpose and context. Jadi teks bahasa yang digunakan yaitu bahasa yang fungsional, baik itu tertulis ataupun lisan, di mana di dalamnya terkandung makna-makna yang tepat dengan konteksnya. Nah, kesatuan dari teks ini memiliki tekstur dan struktur. Tekstur dilihat dari bagaimana cara makna yang di dalamnya menjadi koheren satu sama lain, dan artinya bagian-bagian dari sebuah teks ini atau dari bahasa ataupun kata-kata yang digunakan dari bagian yang paling kecil dapat menjadi sebuah satu kesatuan yang utuh dengan fungsi tertentu. Contohnya kain yang terbuat dari benang-benang kecil, ya. Benang-benang dari sebuah teks tersebut, di mana sebuah teks terdiri dari ada yang namanya linguistic levels dan extra linguistic, sehingga menjadi sebuah extra linguistic level adalah yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu unsur yang mempengaruhi sebuah teks yang berasal dari luar linguistik, yaitu The outer context around a text is known as the context of culture. Within the context of culture, speakers and writers use language in many aspects of the context or situation. direalisasikan dalam It is sebuah called teks di mana context teks of tersebut situation. pasti mengandung unsur-unsur linguistik atau linguistic levels, di mana unsur-unsur linguistik yang terdapat dalam sebuah teks itu terdiri dari seperti pada tingkat konteks semantik, semantik itu diwujudkan dalam leksikogramer. Konteks situasi dan konteks budaya itu sendiri adalah termasuk extra linguistic level atau berada pada tataran di luar Leksikogramer linguistik itu sendiri. direalisasikan dalam Beda dengan expression level, teks,
teks itu Dan kan di tingkat di dalamnya expression level ini terdapat ada phonology, unsur-unsur linguistik system seperti theory, fonologi, gesture, dan morfologi, graphology. kemudian Jadi sudah jelas ini semantik. adalah Nah, sebuah sedangkan teks konteks of terdiri dari situasi dan konteks of unsur linguistik linguistik dan itu ekstra linguistik. berada pada tataran luar linguistik, tapi yang sangat berpengaruh terhadap isi teks tersebut. Karena apa yang ada teks tersebut tergantung dari situasi atau konteks situasi dan konteks budaya. Kita lihat lingkarannya juga, itu teks itu terangkum dalam konteks of situasi, dan teks dan konteks situasi termasuk di dalamnya konteks of culture. Context of situation is a useful term to cover the things going on in the world outside the text that make the text what it is. These are the extra linguistic features of a text which are given substance in the words and grammatical patterns that speakers and writers use consciously or subconsciously to construct texts of different varieties, and that their audience uses to classify and interpret. Konteks situasi di sini adalah istilah yang untuk menunjukkan sesuatu yang sedang terjadi di luar teks tersebut, yang menunjukkan tentang apa teks tersebut. Konteks situasi ini merupakan ciri ekstralinguistik atau ciri di luar linguistik dari sebuah teks, di mana di dalamnya terdapat pola gramatikal dan kata-kata yang bisa digunakan oleh penulis dan pembaca ataupun penutur dan pendengar, baik secara sadar ataupun tidak, sehingga dapat membangun teks dengan variasi yang berbeda, dan sehingga dapat membuat audiens itu dapat menggunakan atau mengklasifikasikan dan menginterpretasikan teks yang sedang dibahas atau bahasa yang sedang digunakan. Functions of language. The three parameters of context of situation affect our language choices precisely because they reflect the three main functions of language. Those three major purposes are: 1. To talk about what's happening, what will happen, and what has happened. 2. To interact and or to express a point of view. 3. To turn the output of the previous two functions into a coherent whole. Tiga parameter dari konteks situasi dapat mempengaruhi pemilihan bahasa karena dapat merefleksikan tiga fungsi utama bahasa. Ketiga fungsi tersebut adalah: pertama, untuk membicarakan tentang apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, dan apa yang telah terjadi. Yang kedua, untuk berinteraksi atau mengungkapkan sudut pandang. Yang ketiga adalah untuk mengubah keluaran dari dua fungsi sebelumnya menjadi satu kesatuan yang koheren. Halliday, who originated and refined systemic functional grammar, and who has written about it in an Introduction to Functional Grammar, 1994, calls these main functions as metafunction. The metafunction consists of three metafunctions. They are the additional or experiential and logical, interpersonal, and textual metafunction. Halliday adalah tokoh yang memperkenalkan systemic functional grammar. Dia menulis tentang sebuah buku yaitu yang berjudul An Introduction to Functional Grammar pada tahun 1994. Beliau dalam bukunya menyebutkan fungsi utama bahasa yaitu dengan sebutan metafungsi bahasa, di mana terdiri dari fungsi ideasional, fungsi interpersonal, dan fungsi tekstual.
text types, registers, and genres. Register. According to Wikipedia, a register is a variety of language used for a particular purpose or in a particular communicative situation. We can tell about a register of a cat food advertisement or a register of doctor patient interviews because we know the same general meanings will be realized in text produced in this context. We can even talk about a register of teacher talk because although the lesson contents will be different, the text will realize the same purposes and relationships. Because texts belonging to the same register have meanings in common, they also share patterns of lexical grammar. When texts share the same context of situation to a greater or lesser extent, they will share the same experiential, interpersonal, and textual meanings, and so they belong to the same register. Register merupakan variasi bahasa yang digunakan untuk tujuan tertentu dan untuk situasi komunikatif tertentu. Kita contohnya bisa membicarakan tentang sebuah register dari iklan makanan kucing atau register dari interview dokter dan pasien. Konteks situasi ini akan direalisasikan dalam teks. Contoh lain adalah kita dapat membuat percakapan tentang yang registernya tentang percakapan guru dan murid. Maka teks tersebut akan berbeda dengan kontennya yang teks pada percakapan dokter dan pasien. Untuk sebuah teks yang memiliki konteks yang sama atau memiliki konteks situasi yang sama dengan sebuah teks lainnya, maka dapat dikatakan bahwa teks tersebut memiliki makna eksperiensial, makna interpersonal, dan makna tekstual yang sama. Field, tenor, and mode itu biasanya berhubungan dengan register atau konteks situasi. Berarti ini adalah extralinguistic level atau elemen unsur extralinguistik dari sebuah teks. Field di sini adalah apa yang dibicarakan atau tentang apa sebuah teks itu ditulis. Tulisan itu tentang apa atau topiknya. Kemudian dan ada tujuan dari teks tersebut apa. Kemudian untuk yang kedua yaitu tenor, ada the relationship between the speaker and hearer. Ada hubungan, bagaimana hubungan relationship antara penutur dan pendengar atau penulis dan pembaca. Karena ini akan sangat menentukan bagaimana bahasa akan digunakan untuk teks ini. Jadi di sini sangat jelas perannya konteks situasi itu akan sangat berpengaruh terhadap apa yang akan diujarkan atau apa yang akan dituliskan. Karena penggunaan bahasa dengan penutur yang berbeda, dengan situasi yang berbeda, akan berbeda pula dengan situasi yang lain atau dengan jenis penutur yang lain. Misalkan hubungan speaker dan hearernya adalah dokter dan pasien akan berbeda dengan teks yang relationship-nya antara teman dengan teman. Kalau teman dengan teman, kita dapat menggunakan kata yang informal, cenderung lebih santai, bahkan menggunakan slang word misalkan atau kata-kata gaul. Berbeda dengan apabila konteks situasinya adalah percakapan antara dokter dengan pasien. Dan yang ketiga adalah jenis teksnya termasuk apa. Kita bayangkan saja bagaimana surat lamaran kerja dengan surat kepada teman.
Itu contoh yang jelas dan nyata dari penggunaan bahasa yang sangat berbeda antara kedua teks tersebut.